warehouse. Data warehouse itu adalah database yang besar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi maju. Kalau dulu ya disebut data warehouse, tetapi kalau sekarang kita udah masuk RI 4.0, itu sekarang ada yang disebut sebagai big data. Nah, kalau big data ini memang sudah benar-benar memanfaatkan teknologi yang sudah lebih canggih. Nah, tetapi kalau kita ngomong big data itu memang cukup banyak elemennya. Jadi salah satu bentuk data warehouses itu adalah big data. Baik, selanjutnya adalah cara memandang data. Cara memandang data ya. Jadi ada yang namanya pandangan logis dan juga pandangan fisik gitu ya. Kalau pandangan logis itu kita fokusnya atau cara pandangnya dari pengguna. Bagaimana pengguna itu akan mengorganisasikan ya, kemudian melihat hubungan antara data. Ya, jadi berkaitan dari user kalau ingin menggunakan atau membangun data yang digunakan. Data yang digunakan. Nah, di sini kalau pandangan logis, jadi hanya membayangkan saja. Jadi dalam bentuk tabel biasanya. Karena mungkin kalau pandangan user itu kan belum tentu dia yang buat ya. Jadi dia memiliki pandangan, oh harusnya ketika ada transaksi penjualan, nanti apa yang harus dicatat, nanti apa yang harus diubah, apa yang harus harus diisi gitu tuh adalah cara pandang dari user. Dia secara logis gitu, cara urutannya. Bagaimana hubungannya, bagaimana mengorganisasinya. Nah, kalau fisik itu adalah cara pandang dari programmernya. Bagaimana data itu nanti dibuat secara fisik, lalu disimpan dalam media apa. Nah, itu adalah cara pandang dari yang membuat. Ya, karena kita harus dibedakan gitu ya antara si user dan juga programmer. Nah, maka ini harus di-combine supaya nanti bisa membuat suatu sistem ataupun media yang memang sesuai dengan cara pandang dari user, tapi juga tidak sesuai dengan programmer. Ya. Nah, kalau misalnya saudara perhatikan, kalau berdasarkan physical view atau pandangan fisik, kalau misalnya pandangan fisik ketika membuat tabel, itu seperti ini. Misalnya nomor pelanggan. Ya, nomor pelanggan itu diisi dalam bentuk alfabet A ya, huruf. Ya, nomor pelanggan. Kemudian nanti diisi dengan menempatkan digit 1 sampai 10. Ya. Kemudian nama pelanggan itu menggunakan alfabet. Ini harusnya nomor pelanggan ya nomor ya. Mungkin ada yang kombinasi ya. Kombinasi huruf dan angka gitu ya. Jadi ini bisa A, bisa N. Kemudian nama pelanggan itu nomor alfabet, digitnya adalah mulai dari 11 sampai 30 ya. Kemudian alamat ya 31 sampai 60. Nah, ini adalah cara pandang dari programmer. Nah, kalau view dari atau logical view itu nggak akan melihat ini. Yang penting isinya adalah nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, batas kredit, saldo. Itu adalah logika dari user. Pokoknya kalau buat tabel ya harus ada itu. Tetapi kalau programmer kan nggak bisa nih, harus diatur berapa nomor pelanggan yang bisa kita isikan, berapa karakternya. Kemudian apakah menggunakan numerik, apakah menggunakan alfabet gitu ya. Nah, itu adalah cara pandang dari programmer. Kalau user ya cuman, oh dalam layout piutang.com harus ada ini. Ya, jadi berbeda ya. Kalau yang lebih detail, jadi kalau isian ininya, numerik dan juga ini, itu adalah dari sisi programmer. Tetapi penentuan kolom isinya apa, itu adalah dari user. Ya. Kemudian kalau dalam bentuk database pelanggan, ya
itu di bagian nomor pelanggan ini dan juga ini, kemudian laporan kredit ini, kemudian nomor pelanggan. Ini adalah user atau logical view. Kalau ini logical view, tetapi dalam cara menyimpannya seperti apa, itu adalah dalam bentuk pandangan fisik atau physical view. Ya, jadi gambarnya seperti itu. Jadi hubungannya supaya nanti ini bisa tercover, disimpan mau di mana, itu adalah bagian dari programmer. Hanya user itu menentukan untuk menyimpan database pelanggan itu isiannya meliputi ini. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan menggunakan sistem database. Tadi sistem database yang secara menyeluruh ya. Yang pertama adanya integrasi data. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa informasi itu bisa diambil, dikombinasikan, tidak ada batasnya. Beda dengan tadi yang pendekatan file. Ya, kalau pendekatan file, setiap aplikasi dia punya file atau data sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian fleksibilitas dari laporan. Laporan dapat direvisi dengan mudah dan dibuat sesuai dengan kebutuhan tanpa terikat jadwal pembuatan reguler. Ya, jadi kalau misalnya mau membuat laporan, itu kalau misalnya biasanya kan setiap akhir bulan atau setiap akhir periode, memang ada laporan yang wajib dibuat. Tetapi misalnya di dalam misalnya ada satu bulan, satu minggu tertentu atau ada beberapa divisi atau bagian, itu biasanya dia akan minta laporan per minggu. Tetapi itu tidak terjadwal. Jadi misalnya tiba-tiba analisis kredit gitu ya, manajer kredit itu pengen tahu nih, saya pengen tahu data dari pelanggan atau dari customer ini. Nah, itu kan tidak bisa kita prediksi. Tetapi kalau itu data sudah terintegrasi, maka dalam membuat laporan jauh lebih mudah. Gitu ya. Jadi bisa dibuat dalam waktu yang tidak bisa diprediksi dan tidak terikat dari pembuatan laporan yang reguler. Kemudian meminimumkan pengulangan dan ketidakkonsistenan data. Jadi kalau mungkin data yang redundant itu masih tetap bisa terjadi, tetapi paling tidak walaupun data itu redundant, tetap tidak terjadi yang namanya inkonsistensi. Ya, maka kalau bisa ya ketika mengambil data sama nih seperti kalau kalau yang mungkin kalau saudara ini kalau zaman saudara nggak pernah menemukan hal tersebut ya. Kalau saya dulu pernah. Jadi kebetulan mungkin data yang ada di dalam waktu itu saya waktu saya SMP, jadi saya waktu bukan SMP SD, waktu saya SD, jadi nama saya itu kan agak orang mesti agak rancu ya, gitu, melihat nama saya gitu belakangnya disambung gitu, Kusuma Dewi. Yang saya tahu data saya itu ya nama saya itu adalah namanya dipisah. Yang saya tahu namanya dipisah. Ternyata data yang ada di dalam di dalam data sekolah itu disambung ya. Tetapi data wali kelas saya itu dipisah. Ya, jadi ketika saya ngomong atau berbicara itu nama saya salah. Nama saya harusnya di harusnya dipisah. Loh, di data ibu iya, tetapi kok di data sekolah berbeda. Nah, itu terjadi ketidakkonsistenan ya antara data padahal di dalam lingkup sekolah ya, dalam lingkup sekolah.